Sutra teratai yang menakjubkan bab 15 kemunculan dari bumi. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1504. Keyakinan adalah sumber dari jalan, realitas sejati dari segala fenomena. Keyakinan adalah sumber dari jalan, artinya terhadap realitas sejati dari segala fenomena, kebajikan murni dari Triratna, serta akar kebajikan yang duniawi dan non-duniawi dapat selamanya mempertahankan keyakinan dan bersukacita secara mendalam. Dengan batin yang jernih dan murni, menanamkan keyakinan mendalam secara meluas. Bersungguh hati, tentu saja harus bersungguh hati. Keyakinan adalah sumber dari jalan, kebenaran, dan induk dari segala pahala kebajikan, dapat menumbuhkan segala akar kebajikan. Untaian kalimat ini sering kita ucapkan, oleh karena itu, mengapa demikian? Karena keyakinan merupakan sumber dari jalan. Untuk sampai pada jalan menuju pencapaian kebuddhaan, sumber dari jalan ini kita harus memulainya dari tempat tersebut. Kediaman dari Tathagata mulai membentangkannya dari tempat tersebut. Masihkah Anda ingat? Hendaknya memasuki kediaman dari Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, dan menduduki tahta dari Tathagata. Kita semua harus mulai membangkitkan ikrar, yaitu mengikuti Buddha dan meneladani Buddha. Meneladani Buddha dengan harapan akan memperoleh pencapaian belajar. Jika tidak ada harapan untuk memperoleh pencapaian, untuk apa kita belajar? Belajar adalah agar dapat memperoleh pencapaian. Apa yang perlu Anda pelajari? Tujuan bagi para praktisi ajaran Buddha adalah mencapai kebuddhaan. Sama seperti ketika orang pada umumnya, orang awam, keterampilan apa yang sedang Anda pelajari? Keterampilan yang sedang dipelajari setiap orang. Setiap insan memiliki tujuan pencapaiannya masing-masing. Baik berasal dari yang masa lampau. Pada masa lampau, orang yang ingin belajar tentang bangunan adalah agar menjadi ahli membangun rumah, belajar menjadi tukang jahit, maka harus belajar tentang menjahit. Juga menjadi tukang jahit, prinsip yang sama, semuanya harus dipelajari. Sekarang kita ingin mempelajari Buddha Dharma. Tentu saja kita harus menapaki jalan ini terlebih dahulu. Jalan Agung Bodhisattva. Terlebih dahulu harus membangkitkan tekad untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva. Dari manakah asal mula Bodhisattva? Yaitu pertama-tama kalian harus yakin. Yakin bahwa kita semuanya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Mencapai tingkat kebuddhaan harus terlebih dahulu menyadari akan sifat hakiki yang demikian adanya. Berjalan terus di jalan sifat hakiki kebuddhaan yang demikian adanya. Bagaimana berjalan di jalan yang seharusnya perlu dijalani? Yaitu berjalan di jalan Bodhisattva. Ini adalah sebuah jalur yang benar. Mau berjalan harus mengambil jalan tersebut. Jadi pada saat belajar, perlu memiliki tujuan. Memiliki tujuan maka perlu memiliki arahnya juga. Arahnya harus dekat arah dari jalan ini. Maka arah kita ke kebuddhaan, dan Buddha terlebih dahulu memberitahukan kita, kamu harus mencari sifat hakiki yang demikian adanya. Karena sebenarnya kamu adalah seorang Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki sedemikian adanya. Asal mula ada memilikinya, namun kalian membiarkannya hilang. Hilang di mana? Yaitu hilang di jalan tersebut. Setelah kalian membuka jalan ini lagi, secara alami Anda akan melihat sifat hakiki sedemikian adanya. Dengan demikian, dalam membuka jalan yaitu 6 paramita, kita harus menggunakan 6 metode untuk membuka jalan ini. 6 metode ini perlu menggunakan berbagai macam peralatan. Tidak bisa hanya mengandalkan kedua tangan untuk membuka jalan. Kita masih perlu untuk menggunakan berbagai metode, peralatan, juga kerjasama semua orang. Pada awalnya kita bisa berjalan ke arah ini, tetapi setelah kita lama di sini, rumput liar pun tumbuh. Dan kita pun sudah dihalangi tembok yang sangat tebal. Jadi, jika kita tahu arah, kita harus membukanya. Buka dengan kedua tangan dan menggunakan peralatan. Jika tidak, kita tidak mampu. Membuka pandan duri dan bambu berduri itu dengan 2 tangan. Ada 6 metode yang harus kita gunakan. Ini adalah 6 metode khusus, tapi sebenarnya ada banyak kegunaannya. Dengan metode yang sama, Buddha Dharma juga seperti itu. Sang Buddha memberi kita arah, memberikan kita banyak metode untuk digunakan.
Jadi kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan metode ini. Kita harus memiliki keyakinan yang mendalam akan hal ini. Kita menuju ke arah yang benar. Jika kita yakin ini adalah arah yang benar, kita harus mempraktikkan ajaran tersebut dengan memanfaatkan metode ini untuk maju ke depan. Jadi, keyakinan ini tidak boleh kurang dan kita harus bekerja keras. Jadi, apakah kita bekerja keras atau tidak tergantung pada kita. Kita menuju ke tempat yang jauh, jalan kebenaran ada di depan kita. Selama kita menuju ke arah yang benar melalui semua rumput liar dan semak belukar, kita akan dapat mempraktikkan metode ini dan dengan sungguh-sungguh membersihkan jalan ini. Jalan menuju kebuddhaan. Bukan berarti jalannya tidak ada. Yang perlu kita lakukan hanyalah membersihkannya agar jalannya muncul. Karena itu selalu ada di sana. Jadi artinya terhadap realitas sejati dari segala fenomena, metode ini harus diterapkan. Diterapkan dengan tekun bersemangat, kita bisa maju selangkah demi selangkah menuju jalan sejati. Dengan sendirinya kita bisa melihat kebenaran dari Dharma. Kebenaran sejati akan muncul, asalkan kita mengarahkan diri ke arah yang benar, kita akan bisa melihat jalan sejati ini. Bukan hanya melihatnya, kita akan berjalan dengan tegak berpijak pada bumi. Artinya kita harus bersungguh hati. Oleh karena itu, kebijakan murni dari Triratna adalah metode. Kita harus melatih diri, harus bergantung pada apa yang berlatih. Buddha memberikan kita begitu banyak metode. Metode yang paling aman dan paling teratur yang akan mengarahkan kita ke arah yang benar. Dan akan ada seseorang yang akan membimbing kita. Inilah kebenaran yang paling aman, yaitu bergantung pada kebijakan murni dari Triratna. Semua orang pasti mengetahui Triratna. Mereka adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha adalah yang pertama mencapai pencerahan. Ia adalah orang yang pertama tercerahkan, menemukan tempat dari sumber prinsip kebenaran dalam seketika, dalam batinnya menyatu dengan cahaya bintang. Cahaya dari bintang di langit berpadu. Tiba-tiba, prinsip dari segala benda yang ada di bumi muncul semuanya di hadapannya. Ia dalam sekejap kembali kepada sifat hakikinya, ke dalam lautan sifat tercerahnya. Maka tidak ada satupun yang tidak dipahami dan ditembusi. Ia memiliki pemahaman penuh terhadap segala fenomena. Segera setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, ia dengan jelas memahami segala hal di dunia. Semua yang kekal maupun tidak kekal, ia dengan jelas memahami keduanya. Prinsip keabadian maupun kefanaan dalam dunia ini. Apa yang membedakan antara benda dan makhluk hidup? Sang Buddha memahaminya dengan jelas. Sedangkan waktu, bagaimana terakumulasi dalam ruang ini, Sang Buddha memahaminya dengan jelas. Sedangkan manusia di ruang ini, bagaimana orang lahir dan hidup? Kondisi apa yang mempengaruhi kita selama proses hidup kita? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Bagaimana kita menjalankan hidup kita? Dan bagaimana kita meninggalkan dunia ini? Apa yang menjadi sebab dan kondisi saat kita pergi? Ia mengerti hukum karma dengan sangat jelas. Dharma tentang kekekalan dan ketidakkekalan, serta hukum muncul dan lenyap. Dalam semua itu adalah keabadian dan kefanaan. Sang Buddha ingin memberitahu makhluk hidup satu persatu. Memang benar bahwa kapasitas dan kesabaran semua makhluk itu terbatas. Kapasitas mereka dangkal dan kesabaran mereka terbatas. Dalam waktu yang sangat singkat, Sang Buddha ingin mengajarkan begitu banyak prinsip. Apakah kita benar-benar mampu menyerap semuanya? Orang-orang saat ini sedang terburu-buru. Tolong jelaskan semua hal ini untuk kami. Dalam waktu 5 menit, semua diajarkan. Apakah memungkinkan? Dalam waktu 5 menit, 3 menit, semua diajarkan. Apakah mungkin? Pemahaman kita akan sangat dangkal. Bukankah ini terlalu singkat dalam waktu? Berapa banyak hal yang perlu Anda rencanakan, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk memberitahu Anda sejak awal setelah diserap dan dicerna. Bagaimana kita harus menganalisis kesan batin ini. Bisakah Anda memikirkan apa yang telah Anda pelajari dan membaginya dengan orang lain? Ini masih tidak cukup, karena kita harus mengalaminya. Setelah kita mendapatkan realisasi melalui pengalaman, kita perlu berbagi tentang mereka. Sebenarnya, untuk berbagi segalanya dengan semua orang dalam waktu singkat sangatlah sulit. Oleh karena itu, Sang Buddha dengan jelas menemukan bahwa semua makhluk di dunia memiliki sifat kebuddhaan. Dan sifat kebuddhaan ini sama seperti yang saya miliki. Berhubungan dengan alam semesta, segala sesuatu di alam semesta disatukan. Semua dikumpulkan di sifat tercerahkan dan lautan kebijaksanaan.
Saya memberitahukan kalian bahwa saya merasakan hal yang demikian. Kalian semua orang yang juga memilikinya. Kalian seharusnya merasakan hal yang sama. Apakah kita merasakannya? Tidak merasakannya sama sekali. Baiklah, secara perlahan saya mengajari kamu secara perlahan. Apakah kamu memiliki kesabaran untuk mendengarkan? Apakah kamu punya banyak waktu untuk mendengarkan? Inilah kesulitan yang dihadapi dalam membimbing orang lain. Oleh karena itu, dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, pertama-tama memberitahukan kita tentang kesulitan. Bukan hanya sekedar kesulitan kita sendiri, Sang Buddha terlebih dahulu membimbing kita untuk membangkitkan tekad. Kita harus membangkitkan niat untuk memasuki kediaman Tathagata. Memasuki kediaman Tathagata berarti harus hati kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Pertama-tama memberitahukan kita tentang ini. Kita harus mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Membuka luas kapasitas batinia. Bagaimana untuk bertenggang rasa terhadap para makhluk? Kita harus giat bersemangat mempraktikkan dharma terkondisi, melakukan perbuatan bajik terkondisi, yaitu mempraktikkan jalan bodhisattva, berlapang hati, bertoleransi terhadap semua makhluk, menyelamatkan penderitaan para makhluk. Kita harus melakukan perbuatan bajik terkondisi, masuk ke kerumunan orang banyak, harus dengan kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Masuk ke kerumunan orang banyak, kita sendiri tidak boleh tercemar. Batin harus sangat murni seperti bunga teratai yang keluar dari air lumpur. Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Bukan hanya seperti bunga teratai, tetapi semuanya juga adalah kosong. Kalau kosong, maka tidak akan tercemar. Lihat ruang angkasa ini. Barang yang tercemar, sebuah barang tercemar polusi, bukan ruang angkasa tercemar polusi. Kalau ruang angkasa tercemar polusi adalah saat ini nafsu keinginan hati manusia. Angka ratusan ribu tahun yang lalu, nafsu keinginan para makhluk tidak hentinya diakumulasi, terakumulasi sampai waktu yang sangat ekstrim. Ini adalah polusi di ruang angkasa. Udara yang kotor ini, udara yang tercemar ini, baru di tengah ruang angkasa ini, ruang angkasa dikatakan tercemar. Ruang angkasa tercemar, ruang angkasa yang tercemar itu bukan ruang angkasa yang tercemar. Udara tercemar juga hawa. Apa yang diperbuat oleh manusia di dunia sebersih kegelapan batin. Kegelapan batin itu seperti apa bentuknya adalah tak berwujud, sama seperti udara. Udara juga tak berwujud. Kamu mengatakan kantong plastik yang besar, kamu membawanya kemari. Kantong plastik dibuka, kemudian digoyangkan sebentar, segera ditutup. Dalam kantong plastik ini demikian menggembung. Mereka bisa menggembung. Tadi barusan pipi. Sekarang mengapa bisa menggembung? Dalamnya ada udara. Udara bentuknya seperti apa? Segera keluarkan, kasih saya lihat. Kantong plastik dibuka, udara tidak nampak lagi. Ini adalah tidak ada, namun adalah ada. Ada membuat kantong plastik ini sudah mengembung. Adalah ada. Oleh karena itu, ini adalah udara. Banyak prinsip termasuk prinsip segala sesuatu di alam semesta yang seperti ini. Perlahan-lahan terbentuk, perlahan-lahan tercemar, perlahan-lahan menyebabkan rusaknya ruang yang luas ini. Ruang yang luas ini seluruh gunung, sungai, dan daratan terus-menerus dirusak seperti ini sehingga bencana sering terjadi. Benda-benda ini, kondisi ini semuanya diciptakan oleh ketidaktahuan dan kerisauan manusia. Sang Buddha datang untuk mengatasi masalah pada manusia, ketidaktahuan dan kerisauan sehingga beliau membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya menyatu dengan benda langit. Tidak ada prinsip kebenaran yang tidak dipahami. Semuanya dipahami dengan jelas, ingin memberitahu semua orang, tapi pada akhirnya banyak waktu yang bukan di kehidupan ini, melainkan di kehidupan lampau. Jadi karena demikian, Sang Buddha menjadi seorang Buddha. Bodhisattva sangat banyak, namun mereka masih ingin mengatakan mereka semua sudah ditakdirkan bersamaku dan diselamatkan olehku, sehingga mereka telah mencapai kesuksesan. Ini sulit dipercaya, sulit untuk memahaminya, tetapi bagaimana cara mempercayainya? Dengan demikian, kita harus yakin. Akar dari keyakinan ialah berasal dari kebajikan murni dari Triratna, menghapus ketidaktahuan dalam batin kita, kerisauan ataupun menghapus delusi. Kita harus percaya dengan Buddha, Dharma, dan Sangha. Adanya Buddha yang tercerahkan, adanya prinsip kebenaran yang muncul, adanya pelatihan
para sangha untuk menyebarkan dharma. Maka dari itu Sang Buddha sangat bersungguh hati pada Sutra Teratai. Dinyatakan bahwa bagaimana untuk mengajari para bodhisattva, bagaimana cara untuk membangkitkan hati manusia. Dengan demikian Sang Buddha mengajak para bodhisattva menggerakkan bodhisattva, murid bodhisattva dalam alam manusia yang harus direkrut dan digerakkan. Maka semua orang harus memahami bahwa kebajikan murni dari Triratna inilah yang ingin kita pelajari. Dari mana dapat melihat kebajikan yang murni ini? Dapat dari tubuh, ucapan dan pikiran, aktivitas dari tubuh, ucapan dari mulut dan niat yang timbul dari pikiran. Gejolak dari pikiran ialah akumulasi dari kebajikan murni Triratna. Oleh karena itu akar kebajikan yang duniawi dan non-duniawi, disinilah akar kebajikan berada. Membicarakan tentang banyaknya astronomi dan geografi yang ada di dunia, sebenarnya akar kebajikan berada di sini. Kita hendaknya meyakininya. Kita baru dapat memahami prinsip dari astronomi dan geografi, prinsip kekayaan alam, dan prinsip kehidupan. Kita baru dapat memahami dengan jelas. Oleh karena itu keyakinan, apabila kita tidak yakin maka kita tidak akan dapat menerima. Harus yakin, harus rela, mempercayai atau meyakini. Meyakininya dari lubuk hati yang paling dalam. Maka kita hendaknya sepenuh hati menerima Buddha Dharma. Pencerahan ini dengan demikian dapat selamanya mempertahankan keyakinan dan bersukacita secara mendalam. Kita hendaknya mempertahankan keyakinan dan bersukacita secara mendalam selamanya untuk waktu yang lama dan panjang, tidak hanya di kehidupan ini, masih ada di kehidupan yang akan datang. Mengingat kembali masa lalu, seharusnya juga masih ada zaman jalinan jodoh atau karma bimbingan di masa lalu, sehingga di kehidupan ini baru dapat memiliki keyakinan yang teguh dalam Buddha Dharma. Bersama-sama satu hati tekad seperti ini berarti hendaknya mempertahankan keyakinan dan bersukacita secara mendalam. Keyakinan dan bersukacita yaitu saya yakin, percaya, saya rela, saya sepenuhnya tuntas. Ini disebut sebagai keyakinan dari bersukacita. Sangat yakin dan percaya dan sangat bersukacita dan masih ingin mencari dharma. Oleh karena itu, dengan batin yang jernih dan murni menanamkan keyakinan mendalam secara meluas. Dengan batin yang murni bersih, saya bersedia untuk pergi ke dunia bagian manapun untuk menyebarluaskan dharma kepada siapapun yang percaya, pergi untuk bertindak kebajikan baik, pergi untuk berbuat kebajikan, dan pergi untuk menyelamatkan dan membimbing orang banyak. Saya benar-benar yakin inilah yang harus kita pahami dengan jelas. Kita hendaknya memahami dan menjalaninya. Jadi pada Nasta Sutra berikutnya, pada ketika itu Bodhisattva Maitreya karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Dari naskah sutra sebelumnya, lebih kurang kita telah lebih memahami bahwa Bodhisattva Maitreya memunculkan keraguan, mengungkitnya karena ingin lebih mendalami dan menelusuri mengapa begitu banyak Bodhisattva yang telah mencapai pencerahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Buddha? Tentu bukan di kelahiran masa sekarang yang hanya beberapa puluh tahun. Berharap Buddha bisa mulai dari awal, sumber awal bagaimana bertekad. Pelatihan diri yang panjang bagaimana terakumulasi. Ini adalah untuk menelusuri sumbernya, sumber dari keyakinan. Sehingga Bodhisattva Maitreya sebelumnya mengatakan, beliau tetap ingin mengulang kembali sebait demi bait, diulang, menggunakan syair untuk mengungkapkan. Oleh karena itu sebelumnya juga telah dijelaskan. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Pada masa lampau, Buddha dari kaum Sakya meninggalkan kehidupan berkeluarga dan pergi menuju dekat kota Gaya, duduk di bawah pohon Bodhi baru-baru ini dan belum lama terjadi. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Buddha mencapai kebuddhaan. Mulai dari meninggalkan istana hingga mencapai kebuddhaan hanya sekitar 10-an tahun saja. Setelah mencapai kebuddhaan, waktu untuk membabarkan dharma hingga sutra teratai. Demikian proses ini, proses membabarkan dharma setelah mencapai kebuddhaan hanya 40 tahunan saja. Dengan begini bagaimana bisa membimbing begitu banyak orang, begitu banyak murid? Para murid Buddha ini jumlahnya tak terhitung. Mereka telah lama mempraktikkan jalan kebuddhaan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Terlihat sangat berpengalaman. Mereka bukan hanya di masa sekarang baru mempelajari. Harusnya berdiam dalam kemampuan gaib.
Sejak lama telah membina diri kekuatan untuk memahami segala dharma. Mereka mempelajari jalan bodhisattva dengan baik. Sejak lama telah mempelajari semuanya. Mereka mempelajari jalan bodhisattva dengan baik, tidak tercemar oleh dharma duniawi, layaknya bunga teratai di air. Mereka muncul dari bumi. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Tidak tercemar oleh dharma duniawi, sama seperti bunga teratai berada di lumpur dan tidak tercemar seperti bunga teratai. Mereka muncul dari bumi seolah-olah mereka muncul dari kolam teratai. Sekuntum demi sekuntum bunga teratai demikian muncul dari lumpur. Setiap kuntum teratai sangat bersih. Ini benar-benar boleh dikatakan bahwa mereka berada di dunia saha. Jalan waktu yang sangat singkat telah membuahkan hasil. Ini sungguh sulit dipercaya. Jadi bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, semua membangkitkan hati penuh hormat dan berdiri di hadapan Bhagawan. Hal demikian ini adalah sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin dapat dipercaya? Buddha baru saja mencapai kebuddhaan. Namun banyak sekali yang dibimbing dalam pencapaian mereka. Bolehkah kiranya Buddha menghapus keraguan dari semua orang dengan menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya? Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Para bodhisattva ini muncul dari bumi. Mereka membawa diri mereka dengan begitu hormat. Mereka yang hadir belum pernah melihat begitu banyak orang, begitu banyak bodhisattva. Demikian tiba-tiba muncul. Ternyata mereka membawa diri mereka dengan penuh hormat. Mereka bersujud kepada dua bagawan di depan stupa. Begitu hormat dan disiplin. Ketika mereka memberi hormat pada belahan raga semua Buddha yang datang lebih dari jauh, mereka berjalan mengelilingi Buddha dengan urutan yang begitu rapi. Begitu banyak orang demikian bersama di hadapan Bhagawan. Kondisi yang demikian, hal-hal dan penampilan ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan hal ini. Jika mereka tidak bisa membayangkan, bagaimana mereka bisa yakin ini adalah apa yang Bodhisattva Maitreya tanyakan? Semua membangkitkan hati penuh hormat dan berdiri di hadapan Bhagawan. Hal demikian adalah sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin dapat dipercayai? Para bodhisattva ini semuanya membangkitkan hati penuh hormat dan berdiri di depan hadapan Buddha. Sekarang ini ada sedemikian banyak dari mereka yang hadir dalam persamuan. Bagaimana mungkin dapat dipercaya? Syair ini menyimpulkan bagaimana sulitnya dipercaya. Ini adalah hati semua bodhisattva yang penuh hormat. Bodhisattva berpengalaman seperti ini datang di hadapan Buddha, juga penuh hormat dan juga begitu banyak dan juga begitu berpengalaman. Oleh karena itu sangat sulit untuk setiap orang yakin. Jumlahnya terlalu banyak dan mereka juga begitu agung dan hormat. Sehingga ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Bhagawan, bagaimana Buddha bisa memperoleh begitu banyak penghormatan dari banyak bodhisattva? Bisa mengajar begitu banyak orang dan ini benar-benar sungguh sulit untuk dibayangkan. Jadi kalau ini disebutkan, ini adalah hasil bimbingannya dalam masa kehidupan sekarang. Benar-benar sulit untuk dibayangkan. Bagaimana supaya bisa dipercayai guna mengurai keraguan dari orang-orang di masa mendatang sehingga mereka dapat meyakini dan menerimanya dengan teguh. Jika dikatakan bahwa orang-orang ini dibimbing, disadarkan dan mendapat pencapaian pada kehidupan ini, hal ini yang terpampang di hadapan kita semua, ini sungguh sulit untuk diyakini. Demikianlah Bodhisattva Maitreya dengan gigih mengungkapkan bagaimana bisa dipercaya. Bodhisattva Maitreya benar-benar menggunakan nada bicara demikian, berkata kepada Sang Buddha demi untuk menjawab keraguan generasi setelahnya. Karena kondisi demikian dijelaskan bagaimanapun sangat sulit dipercayai. Dengan bersungguh hati, dengan penuh pengertian juga sulit dipercayai. Menjelaskan sampai tuntas sungguh-sungguh sangat sulit dipercayai. Buddha, walaupun kami semua meyakini dharma yang dibabarkan oleh Buddha, kami semuanya yakin Buddha sama sekali tidak berkata palsu. Walaupun kami belum sepenuhnya memahami prinsip kebenaran, namun kami semua meyakini. Akan tetapi terhadap hal yang satu ini benar-benar tidak paham. Prinsipnya ada sedikit bertolak belakang, seperti anak muda berumur 25 tahun yang menunjuk pada orang berumur 100 dan mengatakan mereka adalah anak-anakku. Sama seperti jika masalah dan prinsip yang saling bertentangan, jelas kami tidak dapat mempercayainya. Sehingga terhadap prinsip kebenaran ini Sang Buddha harus membuatnya menjadi sederhana dan jelas bagi semua orang, bukan hanya kepada orang yang hadir di pertemuan, agar dapat menerima dengan sepenuh hati, bahkan juga terhadap para makhluk
pada era yang akan datang. Karena para makhluk keras kepala, jika mereka tidak memahami, sangat mudah merusak dharma, sangat mudah menciptakan karma. Ini sangat serius, sehingga memohon kepada Buddha untuk memberikan penjelasan. Maksudnya yang sebenarnya dijelaskan dengan baik, maka Buddha baru saja mencapai kebudahan. Yang berhasil mendapat pencapaian sungguh sangat banyak. Orang-orang yang berhasil dibimbing dan dituntun sudah pada datang. Hal ini sungguh sangat menjadi perhatian. Buddha baru saja mencapai kebudahan, namun banyak sekali yang dibimbing dalam pencapaian mereka. Bolehkah kiranya Buddha menghapus keraguan dari semua orang dengan menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya? Dalam kehidupan sekarang, Buddha menampakkan jejak dan mencapai kebudahan masih belum lama, namun telah berhasil membimbing banyak sekali. Berharap Buddha dapat menghapus keraguan dari semua orang dengan menjelaskan secara rinci sebagaimana maksud sesungguhnya. Pencapaian orang-orang benar-benar membuat orang sangat terharu, tetapi ini tidak tahu bagaimana untuk meyakininya, sehingga memohon kepada Buddha untuk menjelaskannya secara rinci, untuk menjelaskan keraguan semua orang. Syair bagian ini juga berharap agar kita bisa lebih jelas lagi. Kondisi ini, fenomena benar-benar membuat orang sulit untuk dipahami. Ini menjelaskan kalau fenomenanya adalah sulit dipercayai, makanya memohon pada Bhagawan untuk menjelaskannya secara rinci. Menjelaskan Dharma sejati ini secara tersendiri, artinya menjelaskan satu persatu. Berdasarkan prinsip kebenaran, lihatlah jika Sang Buddha mengatakan, saya dari kota Gaya, semenjak di bawah pohon Bodhi mencapai kebudahan. Para makhluk yang telah saya bimbing, dengan demikian waktunya sangatlah singkat dan pendek. Tetapi orang-orang ini sudah pasti bukan dibimbing dalam kurun waktu ini. Sehingga memohon kepada Buddha agar tidak membuat batin semua orang memiliki keraguan, sulit meyakini. Sehingga makanya memohon pada Bhagawan untuk menjelaskannya secara rinci. Menjelaskan Dharma sejati ini secara tersendiri. Dharma sejati ini, jika semuanya dibabarkan, ini sangatlah sulit untuk diyakini. Memohon Buddha untuk menjelaskannya secara rinci, satu item demi satu item dirinci secara jelas. Membuat semua orang bisa lebih paham lagi. Dharma sejati ini secara tersendiri di masa lalu adalah menggunakan metode terampil. Sekarang ingin membabarkan satu Dharma sejati. Satu Dharma sejati ini saat ini haruslah memilahnya baik-baik lagi, sehingga artinya menjelaskan satu persatu berdasarkan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran sejati ini kita haruslah menjelaskannya baik-baik satu persatu lagi. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, diumpamakan ada seorang pemuda kekar, usianya baru 25 tahun, menunjuk pada para orang tua berusia 100 tahun dengan rambut memutih dan wajah berkeriput seraya berkata, ini adalah para putraku. Putra-putra ini juga berkata, ini adalah ayah kami. Ayah begitu muda dan para putra begitu tua. Di seluruh dunia tiada satu pun yang akan percaya. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Sungguh sulit dipercayai seluruh dunia. Semua orang tidak pada saat ini saja kembali ke dunia. Orang dari generasi sebelumnya mungkin lebih tidak bisa mempercayainya. Pemuda kekar ini sangat muda, belum berada di masa jayanya. Menunjuk pada orang berusia ratusan tahun dan berkata, orang berusia ratusan tahun dengan rambut putih semuanya adalah anak-anakku. Faktanya, semua orang ini memiliki wajah keriput karena sudah tua, rambut memutih, wajahnya juga keriput. Pemuda itu berkata, semua orang tersebut merupakan anak-anakku. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Yang lebih sulit dipercayai lagi adalah orang tua ini juga mengatakan, pemuda ini adalah ayah saya. Pada dasarnya hal ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana orang-orang dapat mempercayainya? Sungguh sulit dipercaya. Ayah begitu muda dan para putra begitu tua. Di seluruh dunia tiada satupun yang akan percaya. Hal ini berbeda dari kelumrahan, mana mungkin dipercayai orang. Dua bait syair ini menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kalau prinsipnya adalah sulit untuk dipercayai, sehingga ini adalah para putraku. Putra-putra ini juga berkata, ini adalah ayah kami. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana seharusnya hal ini dijelaskan? Sulit sekali untuk dijelaskan. Jadi, ayah begitu muda dan para putra begitu tua. Di seluruh dunia tiada satupun yang akan percaya. Bukan saja saat ini, orang-orang dari generasi berikutnya juga akan sulit percaya. Siapa saja juga akan sulit percaya terhadap hal ini. Sehingga Bodhisattva Maitreya sangat welas asih berharap dari kita, para makhluk di kehidupan selanjutnya, orang-orang yang bersedia meyakini Buddha, berharap mereka menerima Sutra Teratai, mempelajari jalan Bodhisattva, menumbuhkan tekad untuk mempelajari jalan Bodhisattva. Praktik nyata di jalan Bodhisattva, tidak ada kecurigaan pada perjalanan ini, harus jalan sampai tujuan.
Sehingga penggalan naskah ini takut membuat orang-orang timbul rasa curiga ini karena gambaran fenomena dan prinsip kebenaran. Perbedaannya terlalu jauh. Saat kita mendengar Dharma di masa lalu, mungkin kita benar-benar mendengarkannya, namun yang kita katakan hanyalah, oh ini benar. Sekarang saya tahu, namun kita masih belum sungguh-sungguh memahaminya, belum memahami hingga mendasar, belum mengalami dan memahaminya. Kita hanya sebatas tahu saja dan terinspirasi. Namun kita masih belum memahaminya. Ini layaknya segelas air. Kita berkata air ini sangat panas, tetapi cuaca di luar sana sangat dingin. Jadi saya minum segelas air panas. Kita lihat ada uap muncul dari air itu dan kita yakin bahwa air ini panas. Di cuaca yang begitu dingin, kalau kita meminum air ini akan sangat baik. Atau mungkin di musim panas kita akan berkata cuaca sangat panas, mari minum segelas air dingin. Kita lihat air yang jernih. Gelas ini berdiam di sana. Air ini terlihat sejuk dan menyegarkan. Namun kalau tidak meminumnya, bagaimana kita bisa tahu air ini asin atau hambar? Sedangkan air panas itu hanya hangat saja atau panas sekali, kita tidak bisa mengetahuinya. Jadi kita berkata seseorang harus mengalami sendiri supaya tahu akan suka dan dukanya. Kalau kita tidak merasakan dingin atau panasnya, kita tidak akan tahu. Kita harus menyentuhnya, angkat dan meminumnya. Ketika kita angkat, kita akan tahu ini panas dan menghangatkan. Hanya dengan meminumnya barulah kita tahu berapa temperaturnya. Kalau air itu sejuk, kita akan berkata sangat menyejukkan, betapa baiknya, sangat segar ketika meminumnya. Inilah memahami dengan mengalami. Namun apakah kita memiliki pengalaman dan pemahaman ini? Kita masih jauh dari pemahaman akan banyak perihal. Jadi kita mesti berani dalam melangkah dan kita akan bisa memahaminya. Seperti saat ini di mana bencana begitu banyak. Selalu dikatakan penyebab mengapa bencana bisa begitu banyak sebenarnya cuaca ekstrim yang terjadi ini karena polusi. Polusi datangnya dari mana? Yakni asal mulanya dari lingkungan yang tidak dilakukan dengan baik. Tidak ada konsep pelestarian lingkungan. Masalah polusi, plastik dan lain-lain. Harus bagaimana? Jika ada yang membuang sampah, maka harus ada orang yang mengumpulkan. Saya pernah melihat sebuah cuplikan di Zhejiang, kota Yiwu. Ada seorang perumah tangga di daerah Yiwu. Di sana terdapat sebuah gedung komersial. Dia sangat bertekad di dalam gedung ini memberikan sebuah ladang untuk pelatihan bagi kita para relawan Ceci di tempat ini melakukan pelatihan bersama. Namun dalam gedung komersial ini kurang lebih 100 meter jaraknya terdapat beberapa warung-warung kecil yang menjual makanan atau menjual barang pernak-pernik. Namun di tempat itu sangat kotor. Orang pada umumnya membeli dan makan di sana. Membeli di sana, makan di sana, sampahnya pun terkumpul berbulan-bulan. Orang yang harus berjalan di atas tumpukan sampah harus berjalan pada tempat yang sangat kotor. Bahkan warung yang menjual makanan juga berada di sana. Relawan Ceci berinisiatif untuk membersihkannya sendiri. Maka itu mereka berangkat ke sana setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu selalu ada rombongan relawan Ceci yang berpakaian sangat rapi yang berjalan di antara warung-warung di sana. Pertama-tama mereka memperkenalkan diri mereka dengan mengenakan, kita datang untuk membersihkan tempat ini, kita ingin mendaur ulang barang-barang ini. Tentu saja masyarakat harus dibujuk terlebih dahulu, dan sebelum mereka terbujuk akan sulit untuk membuat mereka melakukan hal tersebut. Jadi relawan kita mengambil inisiatif dan mengatakan kami akan melakukannya. Jadi setiap minggu sekali mereka pergi untuk memungut sampah. Bahkan pada saat orang sedang makan di mejanya, mereka akan merangkak ke bawah untuk mengambil kantong plastik, kertas-kertas dan lain-lain. Sampah-sampah semacam itu para relawan Ceci berpakaian sangat rapi dan pergi ke kios lainnya bersamaan merangkak ke bawah meja untuk mengambil barang itu. Mereka bahkan membersihkan bagian bawah kios pernak-pernik. Pertama-tama mereka memperkenalkan diri mereka sendiri dan pergi membersihkannya. Orang-orang itu sangat terinspirasi ketika penjaga toko melihat kedatangan relawan Ceci. Mereka mengatakan, sungguh penuh berkah ya. Saya mendengarkan mereka berteriak, sungguh penuh berkah dari cuplikan video yang mereka bawa kembali. Saya melihat bagaimana kata-kata Ceci bahkan digunakan oleh penjaga toko. Maka mereka mulai membantu relawan untuk memungut. Juga ada orang lain yang mulai bekerja.
Maka mereka terus lanjut memungut sampah seperti ini. Beberapa minggu kemudian, para relawan melihat ke sana, pasar malam sangat bersih dibandingkan dengan keadaan sebelum semua orang bergerak. Itu adalah masalah yang telah diakumulasi selama beberapa tahun. Namun ada beberapa yang berniat untuk membantu bumi, melindungi bumi, dan juga membersihkan udara. Mereka mempraktekannya dalam tindakan nyata. Kebersihan juga dijaga sejak pada sumbernya. Mereka memulai pekerjaan ini di kios, telah dikerjakan, telah melihat tanah dan sekelilingnya telah bersih semuanya. Ini adalah pengalaman, kita harus belajar dari pengalaman. Barulah kita dapat bekerja dengan sukacita dan rela. Pertama, kita harus memiliki keyakinan. Setelah proyek ini, mereka berkata, saya telah memiliki keyakinan. Benar, ada pengalaman, ada keyakinan. Melalui perbuatan dari luar dan mendapatkan pengalaman secara internal, ini benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk bersumbangsi. Bodhisattva sekalian, bersumbangsi, mengalaminya baru ada kesan batin, baru bisa mengokohkan batin pencerahan kita. Membuat kita ada sumber dari keyakinan. Jalan ini baru dapat kita bangun, sehingga keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Sebenarnya keyakinan adalah awal dari jalan, juga titik awal dari jalan. Titik awal jalan ini kita harus yakin, kita harus ada prinsip untuk menganalisis seperti Bodhisattva Maitreya. Dia mencari hingga ke akar permasalahan. Buddha akan mengatakan dengan lebih jelas, dia akan satu persatu membuat kita lebih memahaminya. Kita telah sampai bab kemunculan dari bumi. Muncul keraguan ini, Buddha mulai akan membabarkannya dengan secara rinci sehingga bab kemunculan dari bumi kita ini akan berakhir. Aspek pokok ini adalah bab panjang usia Tathagata. Sangat penting, dia akan lebih mendekat lagi. Harus ada keyakinan, baru bisa sepanjang jalan ini terus-menerus mendengarnya. Dengar, harus mengenang kembali, juga harus memahaminya. Harus memahaminya, bila tidak memahaminya, untuk meyakininya juga sulit. Kan'en Bodhisattva Maitreya ada jalinan jodoh ini. Menciptakan jalinan jodoh membuat kita lebih dalam, lebih memahami akar dari mana datangnya, sehingga keyakinan adalah sumber dari jalan, artinya terhadap realitas sejati dari segala fenomena. Bila kita ingin lebih jelas, setiap orang harus lebih bersungguh hati.